Bab 4, Pedang Badai. Langit sore itu mendung, seakan menyeratkan bahwa badai akan segera datang. Namun, badai yang sesungguhnya bukan datang dari langit, melainkan mulai bergolak dalam hati dan tekad seorang pemuda bernama Wei Yi. Setelah menghajar habis Sun Wenyuan dan kedua pengikutnya, Wei Yi tidak langsung mencari Sun Wenzong, kakak dari si pengecut tadi. Meski amarah dalam dadanya berkobar, akal sehatnya masih memegang kendali. Sun Wenzong bukanlah lawan yang bisa kuhadapi sekarang. Dia adalah salah satu murid terkuat di Akademi Zhenwu, bahkan dikenal sebagai jenius sejati. Kalau aku gegabah mencarinya sekarang, sama saja dengan mencari kematian. Wei Yi menghela napas panjang dan menenangkan pikirannya. Ia tahu benar apa yang harus menjadi prioritas. Yang paling penting sekarang adalah meningkatkan kekuatan. Hanya dengan kekuatan, aku bisa bertahan di akademi ini dan kelak membalas semua penghinaan yang telah kuterima. Dendam tidak akan pernah basi, selama aku sabar menunggu saat yang tepat. Tekad itu membawanya ke tempat yang menjadi impian banyak murid, pavilion teknik bela diri. Tempat tersimpannya ratusan bahkan ribuan teknik bela diri dari seluruh penjuru negeri. Sebuah menara 3 tingkat menjulang di ujung barat kampus, dengan penjaga ketat dan aura penuh keagungan. Hanya murid resmi akademi yang berhak masuk dan memilih teknik tentu saja, jika mereka mampu membayar. Wei Yi melangkah masuk ke dalam pavilion. Suasana di dalamnya ramai, murid-murid hilir mudik menyisir barisan rak dan lemari kaca yang menampilkan beragam teknik. Cahaya dari formasi pelindung memantulkan kilauan dari lembaran gulungan sutra dan bambu yang berisikan kekuatan laten. Ia berjalan perlahan sambil memperhatikan label-label yang menempel di luar lemari kaca. Setiap gulungan tertutup rapat dengan segel formasi, tak bisa disentuh sembarangan. Sapu kaki penghancur teknik kelas rendah, fokus pada serangan kaki dan bagian bawah tubuh. Efektif dalam pertarungan jarak dekat. Harga 300 tael prak. Tinju pemecah batu teknik kelas menengah, mengandalkan kekuatan otot dan ledakan energi. Bila dikuasai, mampu menghancurkan batu besar dalam satu pukulan. Harga 1000 tael prak. Tapak angin hitam teknik kelas menengah, memerlukan energi jahat untuk latihan. Tapaknya membawa aura pembunuh. Sangat mematikan. Harga 1500 tael prak. Wei Yi mengerutkan kening. Teknik seperti ini masih belum cukup. Aku butuh sesuatu yang benar-benar bisa menutupi kekuranganku dalam kultivasi. Aku butuh teknik yang mengandalkan kecepatan, kekuatan, dan insting bertarung. Ketika ia sedang memindai rak ketiga, tiba-tiba terdengar suara menyebalkan dari belakangnya. Bukankah itu Wei Yi, putra agung keluarga Wei? Tumben sekali bisa melihatmu di pavilion teknik. Tapi, bukankah kau tidak bisa berkultivasi? Atau kau hanya sedang berjalan-jalan seperti pengangguran? Suara itu tajam, seperti duri dalam daging. Wei Yi menoleh pelan. Yang berdiri di depannya adalah seorang pemuda berwajah runcing dengan mata kecil dan bibir tipis yang melengkung sinis. Penampilannya saja sudah membuat orang ingin menghajarnya. Siapa kau? Tanya Wei Yi datar, keningnya sedikit berkerut. Ekspresi pemuda itu langsung membeku. Seperti petir menyambar egonya. Ia menggertakkan gigi dan menjawab tajam. Aku, Wang Zitao. Wei Yi tampak berpikir sejenak, lalu menepuk tangannya seolah baru menyadari sesuatu. Oh, aku ingat sekarang. Kau itu si kecil Wang dari sebelah rumah janda tua, bukan? Yang hampir dipukuli warga gara-gara ketahuan ngintip malam-malam. Apa? Wajah Wang Zitao seketika memerah, lalu berubah keunguan karena malu dan marah bercampur jadi satu. Wei Yi melanjutkan dengan polos. Kau masih hidup rupanya. Kukira waktu itu kau ditangkap dan dibuang ke gunung. Ucapan itu langsung memancing tawa beberapa murid di sekitar mereka. Beberapa bahkan saling berbisik dan menunjuk ke arah Wang Zitao dengan pandangan geli. Kau! Wei Yi! Jangan sembarangan bicara!
Aku ini murid dari keluarga Wang di Jinling. Aku sudah bertunangan sejak lama. Mana mungkin melakukan hal menjijikan seperti itu? Oh, jawab Wei Yi singkat. Ia mengangkat bahu dan menoleh kerak di sebelahnya. Mungkin aku salah orang. Ya, wajahmu memang pas sekali untuk peran itu. Tanpa menunggu reaksi lebih lanjut dari Wang Zitao, Wei Yi kembali fokus mencari teknik bela diri. Ia tak punya waktu untuk meladeni anak-anak kecil seperti itu. Aku harus cari sesuatu yang benar-benar cocok. Bukan hanya soal harga, tapi manfaat jangka panjang. Kalau bisa, teknik pedang. Beberapa menit kemudian, matanya akhirnya tertuju pada sebuah gulungan yang tampak tua namun mengeluarkan aura berbeda. Di labelnya tertulis, pedang badai teknik kelas atas, tingkat kesulitan tinggi. Serangan cepat, tajam, dan penuh tekanan. Bila dikuasai, mampu menebas musuh dalam badai serangan bertubi-tubi. Harga 3.000 tel prak. Wei Yi langsung tertarik. Inilah yang kucari. Teknik ini bukan hanya soal kekuatan, tapi kecepatan dan variasi serangan. Sempurna untuk menutupi kelemahanku sekarang. Tanpa ragu, ia berjalan ke bagian depan untuk melakukan pembelian. Ia mengeluarkan sisa peraknya yang masih tersimpan di dalam cincin penyimpanan uang hadiah dari sistem dan sisa warisan keluarga. Dengan hati mantap, ia menukarnya demi pedang badai. Beberapa murid lain yang melihat tindakannya langsung terperangah. Itu teknik kelas atas. Si Wei serius? Bukankah dia tak bisa berkultivasi? Buang-buang uang saja. Namun Wei Yi mengabaikan semua tatapan itu. Ia tahu siapa dirinya. Dan sebentar lagi, semua orang juga akan tahu. Malam harinya, di dalam kamarnya yang kecil namun tenang, Wei Yi duduk bersila di depan gulungan teknik yang kini sudah terbuka. Ia menyerap setiap petunjuk, gerakan, dan pola dalam teknik pedang badai. Gerakan demi gerakan terbentuk jelas dalam pikirannya, seolah sosok-sosok bayangan sedang berlatih di hadapannya. Aku akan menguasaimu, sampai tak ada yang bisa menghadapiku. Dan pada malam itu, dalam kesunyian dan gelap yang memeluk kampus jenuh, Wei Yi mulai menari dengan bayangan pedangnya sendiri. Sebuah badai mulai tumbuh, badai yang suatu hari akan mengguncang segalanya. Main-main denganku? Kau masih terlalu hijau. Senyum dingin mengulas di bibir Wei Yi. Dalam hatinya, dia tertawa sinis. Dia bukan lagi bocah lugu yang dulu bisa diinjak-injak semaunya. Dunia telah berubah, dan dia pun demikian. Setelah pertukaran singkat yang mengundang perhatian banyak murid, kerumunan yang semula riuh rendah mulai perlahan bubar. Orang-orang merasa tidak ada drama menarik yang terjadi, jadi mereka pun kembali pada urusan masing-masing. Wang Zitao, yang tadi seperti ayam terkena hujan, akhirnya bisa bernapas lega. Tapi begitu matanya kembali menangkap sosok Wei Yi, rasa jengkel langsung muncul. Dia menggertakkan gigi dan, seperti permen karet basi, ia kembali menempel. Wei Yi! Jadi kau memang mau beli teknik bela diri, ya? Nada suaranya terdengar akrab, tapi isi ucapannya penuh ejekan. Aku ini, tahu kan, sekarang jadi asisten pemandu di lantai 1 pavilion teknik. Kita sama-sama dari Jinling, masa aku nggak bantu sesama saudara senegeri? Katanya, lalu tertawa kecil yang terdengar getir. Tapi kemudian dia menyambung dengan nada sinis. Tapi, kabarnya kau sudah diberhentikan dari tunjangan keluarga, ya? Wah, kasihan sekali. Kau masih punya uang, nggak? Jangan-jangan, buat beli teknik paling murah saja nggak sanggup. Dia terus membuntuti Wei Yi, melontarkan kalimat demi kalimat seperti tikus kecil yang cerewet. Tapi Wei Yi hanya menghela napas panjang, matanya berkilat. Ia berbalik. Oke, kalau kau memang sebaik itu, aku terima saja tawaranmu. Ekspresi Wang Zitao langsung berubah cerah, seperti tikus yang baru menemukan sepotong keju. Tapi Wei Yi lanjut berkata dengan nada meremehkan. Sayangnya, semua teknik di sini terlalu buruk.
Nggak ada yang lebih, berkelas sedikit. Nada bicaranya dingin dan penuh ejekan, bahkan memuat rasa jijik yang tak berusaha ditutupi. Wajah Wang Zitao langsung memerah, lalu menghitam karena malu. Rasa senangnya seketika menguap. Kau mau teknik yang bagus? Baik, akan aku tunjukkan, tapi jangan sampai kau menangis saat lihat harganya. Katanya, dengan nada mengejek yang tertahan. Ia langsung melangkah cepat ke bagian terdalam pavilion, menarik perhatian banyak orang. Hei, minggir semua! Lihat siapa yang datang. Putra keluarga Wei. Dia mau beli teknik terbaik di pavilion ini. Suara Wang Zitao bergema keras, sengaja menarik perhatian sebanyak mungkin. Putra keluarga Wei? Maksudmu, Wei si tak berguna itu? Aku dengar dia kehilangan kemampuan berkultivasi, jadi kenapa dia repot-repot beli teknik? Hah? Mungkin dia cuma mau sok keren? Teknik di sini minimal 4 atau 5.000 tel perak. Apa dia bisa bayar? Bisik-bisik dan tawa meremehkan menyebar cepat seperti api di ladang kering. Tapi Wei tetap berjalan santai, wajahnya tenang, bahkan terkesan tak peduli. Begitu ia sampai di rak khusus berisi teknik tingkat tinggi, matanya langsung menangkap perbedaan mencolok dari teknik di area sebelumnya. Aura yang dipancarkan jauh lebih kuat, dan label harga pun membuat banyak murid mundur sebelum sempat membaca deskripsi. 4.000 tel. 5.000. 7.000 tel. 8.000. Teknik di sini bukan main-main. Bahkan murid dari keluarga kaya pun harus berpikir 2 kali untuk mengeluarkan uang sebanyak itu. Wang Zitao yang sedari tadi tersenyum melicik, menunggu Wei malu sendiri di depan umum, lalu berkata dengan suara nyinyir. Bagaimana, Tuan Muda Wei? Ada yang cocok dengan selera muliamu. Tapi, jangan bilang harganya terlalu mahal, ya? Wei menoleh, tersenyum tenang. Kau dapat komisi dari setiap teknik yang terjual, kan? Wang Zitao mengerutkan kening. Ya, memang. Kenapa tanya begitu? Wei tidak menjawab langsung. Ia mengarahkan jarinya ke seorang siswi pemandu lainnya di sisi rak seorang gadis manis berwajah kalem dengan rambut dikuncir rapi. Aku mau beli pedang badai itu. Mata si gadis langsung membelalak. Anda yakin? Yang seharga 8.000 tel itu? Suaranya gemetar antara kaget dan senang. Pedang badai, teknik kelas atas dari golongan teknik biasa, dengan tingkat kesulitan latihan yang tinggi, namun kekuatannya setara dengan teknik tingkat ekstrem. Hanya segelintir murid yang berani meliriknya. Tapi sekarang, seorang murid yang dikira sudah bangkrut justru menawar tanpa ragu. Wei mengangguk. Betul. Ia pun mengeluarkan setumpuk uang prak dalam bentuk surat tagih resmi total 8.000 tel dan meletakkannya di atas meja. Suara tumpukan uang menampar permukaan meja seperti cambuk yang menghempas wajah semua yang sempat mencibir. Sunyi. Semua mata memandang tanpa percaya. Wang Zitao tampak seperti sedang mimisan dalam hati. Wei benar-benar membeli teknik seharga 8.000 tel. Wajah gadis pemandu itu langsung berseri-seri. Ia segera menyerahkan formulir perjanjian. Sesuai aturan, Anda hanya boleh mempelajari teknik ini untuk diri sendiri. Dilarang mengajarkan kepada orang lain. Jika melanggar, akademi akan menindak tegas. Setuju. Jawab Wei singkat sambil tersenyum. Tak butuh waktu lama, proses selesai. Gulungan teknik pedang badai kini resmi menjadi miliknya. Sebelum pergi, ia menyempatkan diri menepuk bahu Wang Zitao perlahan. Terima kasih untuk bantuannya, Pemandu Zitao. Ucapnya sambil tersenyum hangat, seolah menghargai bantuan tulus dari seorang sahabat lama. Wang Zitao hanya bisa berdiri mematung, wajahnya pucat dan mulutnya setengah terbuka. Otaknya belum sanggup mencerna apa yang baru saja terjadi. Bagaimana bisa? Bukankah dia sudah dicabut tunjangannya? Dari mana dia dapat uang sebanyak itu?
Namun tak ada yang peduli dengan keraguan dan kegalauan Wang Zitao. Semua perhatian kini tertuju pada Wei Yi. Setelah meninggalkan pavilion, Wei Yi segera menuju ke sudut taman akademi yang sepi. Ia duduk di bawah pohon besar, membuka gulungan pedang badai, dan mulai membaca. Tiba-tiba suara elektronik familiar terdengar di kepalanya. Deng! Pemain Wei Yi menemukan teknik bela diri kelas atas, pedang badai. Apakah ingin mempelajarinya? Tentu saja jawabannya. Ya. Deng! Pemain Wei Yi telah mempelajari teknik pedang badai. Tingkat saat ini, LV1. Senyum puas menghiasi wajahnya. Dengan bantuan sistem, siapa di dunia ini yang bisa mengalahkannya dalam mempelajari teknik? Langit sore mulai berubah jingga, angin sejuk bertiup menyapu dedaunan. Dan di tengah ketenangan itu, Wei Yi mulai mengayunkan bayangan pedangnya, perlahan. Tapi pasti, suara deru badai belum terdengar, tapi semua yang melihatnya tahu, badai itu sedang disiapkan. Bab 5. Kenaikan level